Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASHOGI seri ke-36. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan jadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, seperti biasa, tiap Rabu sore berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirun Nisa, yang akan menjadi host acara ASHOGI pada sore hari ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk para rekan sejawat dokter, SPOG, serta para guru besar yang telah meluangkan waktu dan bergabung menjadi partisipan pada sore hari ini. Dan selama 60 menit ke depan kita akan berdiskusi bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat berinteraksi secara aktif, baik dengan mengajukan pertanyaannya secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum memulai diskusi ASHOGI sore ini, izinkan saya memperkenalkan dua orang narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Rudi Gunawan, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Raden Matahir Jambi. Selamat sore, Dr. Rudi. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Trisia Dewi Anggraini, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Supriyadi, Dr. Ali, Dr. Taufan, Dr. Rudi, dan dokter-dokter sekalian. Dan untuk moderator kita sore hari ini yaitu Dr. Supriyadi Gandami Harja, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Baik, setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai operasi ginekologi dan bagaimana cara-cara untuk menghindari perlengketannya, sore ini kita akan lebih dalam lagi membahas mengenai penggunaan adhesion barrier untuk mencegah perlekatan pada operasi ginekologi. Namun sebelum memulai diskusi ASHOGI pada sore hari ini, kami akan mengundang Wakil Ketua HOGI, mewakili HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASHOGI. Kepada Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetri ginekologi konsultan onkologi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita pada sore hari ini masuk pada ASHOGI seri yang ke-36. Apa saja aku tanya pada Himpunan Onkologi Ginekologi. Rasanya webinar series ini semakin lama semakin menarik karena topik-topik yang disampaikan adalah kebutuhan sehari-hari pada praktek klinis seorang dokter, baik itu seorang dokter umum, dokter spesialis obgyn, maupun dokter spesialis-spesialis yang lain. Nah, pada sore hari ini kita akan bicara tentang penggunaan adhesi barier untuk mencegah perlengketan pada operasi ginekologi. Saya kira topik yang sangat menarik untuk kita bicarakan dan kita diskusikan, karena seperti kita ketahui bahwa adhesi adalah suatu hal yang sebetulnya menjadi masalah buat seorang dokter ahli bedah maupun juga buat pasien dan juga buat rumah sakit, ya. Karena apa? Karena bisa menimbulkan berbagai macam masalah, termasuk morbiditas pasca operatif, peningkatan unit cost rumah sakit, dan juga teknik operasi yang agak membutuhkan triki-triki tersendiri di dalam upaya baik mencegah maupun melakukan adhesiolysisnya. Saya kira dua pakar pada sore hari ini, baik Dr. Rudi Gunawan dari Jambi, Dr. Trisia Dewi dari Jakarta akan membahas itu semua dengan dipandu oleh Dr. Supriyadi Gandami Harja dari Bandung. Selamat berwebinar, mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan ilmu yang cukup bermanfaat. Dan sekali lagi buat para pembicara, terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat para pembicara, dan mari kita berdiskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ali Budi atas sambutannya. Baiklah, kita tidak akan berlama-lama lagi. Segera kita akan memulai diskusi ASHOGI yang akan langsung dipandu oleh moderator kita sore hari ini. Kepada Dr. Supriyadi Gandami Harja, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan Onkologi, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adesi ini memang menjadi suatu masalah, selalu menjadi masalah. Apalagi untuk ginekologi. Karena operasi di daerah pelvik biasanya, bukan seringkali, biasanya diikuti oleh suatu perlengketan. Ada yang mengatakan 25-90% operasi ginekologi itu menyebabkan suatu perlengketan. Dan perlengketan akan mengakibatkan keluhan pada pasien, baik nyeri, mungkin ada perlengketan usus sampai subilis. Dan bagi kita, ginekologis ini akan menimbulkan suatu kesulitan apabila kita harus melakukan operasi berikutnya, karena perlengketan menimbulkan suatu kos yang besar, apalagi komplikasi yang cukup banyak. Pada siang hari ini, seperti dikatakan tadi, kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Rudi Gunawan, SPOG dari Jambi, ya, dan kemudian Dr. Trisya dari RSCM Jakarta. Persilakan, Dr. Rudi. Ya, terima kasih Dr. Supriyadi atas waktu. Izin share screen ya. Oke, masuk ya dokter? Ya, silakan. Ya, topik kali ini, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Topik kita kali ini yaitu barier untuk mencegah perlengkapan operasi ginekologi. Dalam pencegahan peritoneal, ya, pasca operasi, maksudnya operasi ginekologi maupun operasi abdomen, baik yang secara laparotomi maupun laparoskopi, sebaiknya kita mengikuti kaidah-kaidah dari 5 aturan dasar pencegahan adesi peritoneal, ya, sebagaimana yang direkomendasikan oleh the 29 expert recommendation and adhesion prophylaxis yang dianjurkan oleh the Anti-Adhesion in Gynecology Expert Panel. Jadi para panel pakar anti-adhesi dalam ginekologi yang kadang disebut dengan ANGEL. Nah, di sini ada 5 aturan dasar ya, untuk pencegahan adhesi peritoneal sebagaimana tertera dalam tabel ini. Kita lihat ya. Ini merupakan tabel hasil update tahun 2016, dari sebelumnya tahun 2012, yaitu ada 6 aturan dasar pencegahan adhesi peritoneal ya, yang dikeluarkan pada tahun 2012, yaitu kemudian dirubah, diupdate pada tahun 2016 menjadi 5 aturan dasar oleh the Anti-Adhesion Gynecology Expert Panel ini. Adapun aturan-aturan dasar nomor 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya sudah dibahas pada ASHOGI 33 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Dr. Ali Budi juga nih yang membahas kemarin dengan Dr. Patius ya. Jadi untuk menghemat waktu ya, saya to the point aja ke topik poin yang nomor 5 sesuai dengan topik kita, yaitu di sini ada aturan dasar nomor 5, yaitu bahwa kita dalam melakukan operasi ginekologi sebaiknya mempertimbangkan penggunaan adhesion barrier sebagai bagian dari strategi bagaimana mengurangi adhesi peritoneal pasca operasi. Jadi penggunaan adhesion barrier ini
sebaiknya mempertimbangkan khusus pada penggunaan adhesi barier yang tingkat keamanannya itu cukup baik dan efektif dalam pencegahan adhesi. Demikian juga harus praktis dan mudah penggunaannya. Nah, termasuk biaya juga harus dipertimbangkan. Nah, biaya ini mungkin faktor jadi momok di kita ya. Rata-rata kita pasien BPJS dan kendala saya juga tersering adalah masalah biaya. Nah, apakah semua pasien kita harus pakai barrier adhesion? Kapan kita mempertimbangkan menggunakan adhesion barrier pada operasi ginekologi? Kita lihat pada tabel flowchart berikut ini. Ini adalah flowchart prosedur ya, alur yang dibentuk oleh para angel group dari tahun 2017. Nah, di sini kita lihat bahwa pasien yang akan dilakukan operasi, kita nilai dulu skor adhesi, ya, skor faktor risiko adhesinya, ya. Apakah low, ya, atau medium, atau tinggi. Jadi pasca operasi itu sekaligus kita inform concern, kita nilai dulu skornya, kita konsul ke pasien dalam persetujuan. Nah, kalau dia medium high risk, baru kita pertimbangkan untuk melakukan penggunaan adhesion barrier. Tapi kalau ringan, kita tidak perlu mempertimbangkan adhesion barrier. Nah, kalau pasien setuju, ada concern, ini kita nilai lagi di meja operasi. Jadi 2 kali penilaian. Nah, di meja operasi juga, ternyata kalau yang tadi sebelum operasi kita nilai only high risk, tapi di meja operasi ternyata low risk, maka kita undur penggunaan barrier adhesion ini. Tapi kalau di meja operasi dia kriterianya medium ya sampai high risk, maka melanjutkan sesuai dengan concern dari persetujuan pasien, kita menggunakan adhesion barrier. Jadi prinsipnya keputusan harus didasarkan penilaian risiko pada praoperasi dan intraoperatif menurut skor risiko adhesi dengan keinginan persetujuan pasien. Jadi 2 poin ini harus ada. Nah, kemudian berikutnya, apa saja variabel-variabel yang dinilai untuk menentukan jumlah skor risiko adhesi pada seorang pasien yang akan dilakukan operasi ginekologi. Nah, sebenarnya jumlah variabel ya, yang harus dihitung untuk menetapkan skor risiko adhesi peritoneal, praoperasi dan perioperatif tadi terus masih dikembangkan sampai ya, dari berbagai literatur yang saya baca itu sampai bagaimana nantinya dokter obgyn dapat dengan mudah dan cepat menilai ya, dan menerapkan pilihan adhesi barrier yang terbaik dan menguntungkan pasien. Nah, di sini tabel kita lihat mengenai skor risiko adhesi untuk memperkirakan risiko adhesi pasca operasi ya pada wanita yang akan menjalani operasi ginekologi. Jadi variabel ini dibagi 2, yakni penilaian risiko preoperatif ya sebelum operasi. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, skor risiko adhesi preoperasi, faktor risikonya adalah yang salah satunya itu adanya riwayat operasi sebelumnya. Ya, kalau ada 1 itu skornya 3, kalau abdomen pelvic ya ada operasi baik itu abdomen pelvic lebih dari 1 itu skornya 4. Nah, kemudian dinilai lagi riwayat perlekatan ya, ada nggak riwayat perlekatan pada operasi sebelumnya? Itu kalau ada skornya 4. Jadi kalau tidak ada skornya 0. Peradangan juga ya, peradangan atau infeksi perut atau ginekologi secara bersamaan ya, terjadi bisa bersamaan atau salah satu itu nilainya 4. Ya. Nah, demikian juga riwayat adanya endometriosis. Ini skornya dibagi jadi 4 ya, minimal 1 dan severe 3 endometrius, 3 severe itu sampai skor 4. Nah, penyakit kanker juga. Adanya penyakit kanker ginekologi skornya 2, peritoneal carcinomatosis 2, dan hingga yaitu metastase kanker yang berasal dari luar pelvik skornya 2. Kemudian di sini yaitu riwayat terapi radiasi pada kanker intraabdomen lokal yang
skornya 4, kalau situs jauh dia 1. Termasuk di sini jaringan keloid, ya, skornya 3. Jadi adapun faktor-faktor resiko yang terkait dengan operasi sebelumnya, yaitu di meja operasi, itu perdarahan intraoperatif, ya, yaitu penurunan HB sampai 2 gram, itu skornya 2. Yang tertinggi yaitu komplikasi pasca operasi, misalnya pernah terjadi fistula atau abses pasca operasi, itu skornya 4. Infeksi pasca operasi lebih dari 38 derajat Celcius selama lebih dari 2 hari, itu skornya 4. Sedangkan skor preoperatif, kita lihat di sini ya. Nah, yang kita nilai adalah apakah ada di meja operasi, ya, tingkat keparahan adesinya. Yaitu tidak ada adesi, itu skornya 1. Kalau filming, ya, jadi berupa lembaran-lembaran pimpin aja yang halus, itu skornya 2. Yang lebih tebal lagi yaitu dengan warna vaskularisasi, skor 4, dan DEN sangat tebal dan hipervaskularasi, itu skornya 4. Nah, yang kemudian adalah distribusinya atau lokasinya. Kalau skor tertinggi yaitu lebih dari 3 lokasi perlekatan, itu 3 skornya. Tapi kalau perlekatan baik 1 sampai 4, tapi sudah melibatkan usus, itu skornya tertinggi yaitu 4. Ya. Jadi perdarahan juga dinilai, apakah ada perdarahan di meja operasi lebih dari 500 cc, itu skornya 4. Kemudian prosedur, ya, operasi, ya, lamanya operasi, dibagi kerja kurang dari 90 menit, skornya 2. 9 sampai 2 jam, skornya 3. Kurang dari 2 jam, ya, lebih dari 2 jam, itu skornya 4. Demikian juga kompleksitas prosedur atau luasnya pembedahan, ya. Misalnya enterotomi, bedah ginekologis, itu 3, dan beberapa kuadran, misalnya adiolisis, operasi karsinoma ovarium, koagulasi yang berlebihan lebih dari 2 cm, itu skornya 2. Termasuk juga jenis dan lokasi operasinya. Di sini tertinggi kita lihat yaitu operasi operatomi open ovarium. Ya. Berarti operasi palsu ovarium ini skornya lebih tinggi. Kalau lebih rendah itu laparoskopi, tumba fallopian tube. Nah, demikian juga dengan penempatan benda asing seperti mesh, ya, itu masuk kriteria, yaitu skornya 3, maaf, 3, ya. Penggunaan pisau bedah listrik atau skapel, elektrik skapel, itu juga berpengaruh terhadap penglihatan, itu skornya 2. Demikian juga peritoneal closing, penutupan peritonium, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ya. Nah, ini adalah gambaran, contoh gambaran dengan kualitas dari existing adhesi, tidak adanya perlengketan, skornya 0, ya, grade 1, tipis, ya, filmy, sedangkan moderat, yaitu tebalannya terbatas, dan mulai ada vaskularisasi, dan juga dense, ya, sangat tebal, ya, dengan hipervaskularisasi di grade 3, skornya 4. Nah, dari skor tadi, kita akan peroleh nilai maksimum dan minimum. Jadi nilai minimum skor, ya, risiko adhesi masa praoperasi itu 0, ya, kita lihat, sedangkan nilai adalah 35. Nah, untuk di meja operasi, ya, skor tertinggi adalah 3. Terendahnya adalah 3. Kita lihat sini, skor tertinggi 31. Jadi dalam penilaian ini, scoring ini, maka kita ambil, nanti kita simpulkan, yaitu ini adalah tabel rentang dan ambang batas dari risiko rendah, sedang, dan tinggi dalam pembentukan perlekatan pasca operasi. Ya. Low risk itu pre-op 0 sampai 12, sedangkan high risk itu 25 sampai 36 skornya. Dengan skor di meja operasi low risk 3 sampai 17, ya, high risk 29 sampai 31. Nah, yang dianjurkan, boleh kita menganjurkan ke pasien menggunakan adhesion barrier adalah, kalau menurut The Angel tadi, adalah medium, risiko medium sampai dengan high risk. Ya. Ini saya rasa bisa jadi acuan kita, ya, walaupun belum bagus secara internasional, ya, karena ini masih tahap dalam pengembangan. Nah, kita lihat sejarah pencegahan adhesi, ya, mulai dari
tahun 70-an ya, menggunakan antiinflamasi dan steroid, aspirin, metilprednisolan, tapi dalam berkembangnya penelitian dengan sampel yang lebih banyak, ternyata kurang efektif. Kemudian pada tahun 90-an mulai dikembangkan barrier adhesion sampai tahun 2009. Nah, saat ini juga berbagai literatur yang kita lihat menyarankan bagaimana mengembangkan obat atau berbentuk barrier adhesion yang bekerja untuk memodifikasi, meregulasi secara seluler dengan ditemukannya pathway molekuler dari pembentukan adhesi. Nah, di sini ya metode peritoneal adhesion prevention, jadi metode pencegahan adhesi peritoneal yang ideal adalah mengurangi atau bahkan menghilangkan perlekatan tanpa mempengaruhi penyembuhan luka. Jadi peritoneal adhesion itu berhubungan erat dengan koagulasi, inflamasi, dan fibrinolysis. Jadi pencegahan dan pengobatan adhesi harus pada fokus bagaimana menghilangkan sinyal-sinyal fibrosis yang berlebihan dan mengurangi akumulasi fibrosis yang berlebihan. Jadi pengobatan sebaiknya hanya bekerja juga secara lokal untuk mencegah efek samping. Nah, di sini banyak literatur atau studi yang ada menunjukkan bahwa setidaknya ada 3 metode efektif untuk mengurangi, yaitu yang pertama yaitu improving surgical procedure. Di sini adalah untuk mengurangi kerusakan peritoneal melalui prosedur pembedahan yang baik dan tepat. Bagaimana menghindari risiko perdarahan, penanganan benda asing dan infeksi. Yang kemudian yang kedua adalah memblokir pembentukan fibrin ya, dengan obat-obatan yang masih dalam pengembangan. Ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengurangi kontak antara kapum abdomen dengan peritoneum yang rusak dengan menggunakan adhesion barrier. Yang sesuai dengan topik pembicaraan kita. Nah, banyak penelitian ya, difokuskan pada pengembangan bahan-bahan adhesion barrier. Ya, secara umum, bahan adhesion barrier yang ideal harus memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu dia harus biocompatible. Dia mempunyai kemampuan material untuk menyesuaikan dengan kecocokan tubuh penerima dengan imunitas yang rendah. Ya, artinya mempunyai kemampuan memicu respon imun yang minimal atau respon imun yang menghindari yang negatif ya, yang tidak menimbulkan respon inflamasi baru atau inflamasi tambahan. Kemudian dia harus dapat terurai secara biologis, ya, biodegradable, jadi untuk menghindari risiko tambahan yang mungkin bisa ditimbulkan. Adhesion barrier juga harus benar-benar mampu menutupi ya, area yang terluka dan untuk digunakan ya, untuk memastikan bahwa luka benar-benar terpisah dari jaringan sekitarnya. Dia juga harus memiliki ketahanan yang tidak baik, ya, yang baik maksudnya ya, mohon maaf, yang baik terhadap absorpsi protein non-spesifik. Dan juga anti-adhesion barrier harus tetap berada di lokasi, ya, lokasi luka untuk menutupi selama periode kritis perkembangan adhesi, yaitu sekitar 3-5 hari ya, setelah operasi. Jadi adhesion barrier yang ideal harus mampu mempertahankan struktur selama lebih dari 1 minggu. Nah, terdapat 3 jenis, ya, utama adhesi barrier yang ini dalam bentuk larutan, hidrogel, dan membran film. Jadi ketiga jenis ini ya, sering digunakan untuk mengisolasi dan memisahkan luka secara fisik dari jaringan normal. Jadi efek adhesion barrier terutama dimanifestasikan dalam mengurangi pembentukan dan pita adhesi, namun dia kurang difokuskan pada kemampuan untuk mengatur sinyal-sinyal molekuler selama pembentukan adhesi. Adapun biomaterial adhesion, ya, biomaterial adhesion barrier yang biasa diyakini biocompatible itu dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 5 jenis, yaitu biomakromolekuler alami yang ditemukan pada manusia seperti asam hyaluronat, heparin, kolagen, gelatin, dan fibrin. Sedangkan biomakromolekuler alami yang tidak terdapat pada manusia seperti kita lihat sini yaitu dextran, starch atau pati, ya, selulosa, oksidan,
regeneratif selulosa yang kita sebut dengan ORC. Kemudian yang karboksimetil selulosa, sitosan. Tadi yang banyak beredar di kita itu kombinasi dari sitosan ya dan polymer. Nah, kalau agenate sudah sangat jarang dan tipe regenerasi silk ya, fibroid ini juga sudah jarang. Nah, polimer sintetik yang terdegradasi menjadi molekul yang secara alami terjadi selama metabolisme ya, seperti asam polilaktat. Nah, yang kita sering sebut dengan PLA dan poliglikolat ya, poliglikolat, PLGA dan polikarboplatform. Yang keempat yaitu polimer sintetik dengan ketahanan terhadap absorpsi protein non-spesifik seperti polyethylene glycol yang kita sering sebut dengan PEG ya, dan polyvinyl alkohol. Bahan yang terakhir yaitu polimer sintetik inert dengan stabilitas kimia tinggi seperti politetrafluoroethylene, silikon, dan high density polyethylene untuk mendapatkan sifat material yang diinginkan. Semua material tersebut ya dapat digunakan dalam kombinasi satu sama lain atau kombinasi dari turunannya. Nah, di sini kita bentuk ya, saya bahas dalam bentuk larutan ya. Adhesion yang dalam bentuk larutan itu biasanya prinsip kerjanya memisahkan permukaan jaringan yang cedera dengan cara hidrofluorasi. Tetapi aplikasinya masih kontroversi. Seperti dulu sering kita gunakan larutan hipertonik 32% dextran 70. Saat ini tidak lagi digunakan dan tidak dianjurkan untuk pencegahan adhesi karena gradien osmotiknya yang tinggi. Hingga dextran bisa menyebabkan beberapa efek samping seperti kelebihan cairan dalam bentuk asites, edem pulpa dan tungkai, serta efusi pleura. Ada juga yang dilaporkan terjadinya koagulopati, DIC, hipotensi, dan shock anafilaktik. Demikian juga dengan larutan kristaloid seperti salin, RL, tidak lagi sebagai adhesion barrier fungsinya. Ya. Kenapa? Karena memang dulu RL yaitu digunakan dalam volume 200 sampai 500 cc itu digunakan untuk mencegah perlekatan. Tetapi semakin banyaknya penelitian ya, itu menunjukkan tidak ada penurunan dalam pembentukan adhesi. Sebaliknya dia malah dapat meningkatkan adhesi. Kenapa? Karena kristaloid dapat diserap dalam rongga peritoneum sekitar 35 sampai 60 cc per jam. 30 per jam. Jadi sehingga volume 500 cc itu akan diabsorpsi dalam waktu sekitar 12 jam. Sedangkan pembentukan adhesi itu bisa terjadi 5 sampai 7 hari. Dan periode kritis perkembangan adhesi bisa mencapai 7 sampai 14 hari. Jadi jauh melampaui ya, periode waktu yang yang diperlukan ya agar berfungsi sebagai adhesion barrier, sehingga membuat ini cara RL ini tidak efektif. Sedangkan yang saat ini yang lebih bagus ya, lebih efektif itu adalah barrier liquid lainnya yang memiliki keuntungan waktu lebihnya lebih lama di rongga abdomen, yaitu antara lain mengandung asam hyaluronat dan asam hyaluronat ikatan silang dan icofedrin. Icofedrin ini satu-satunya cairan yang sudah beberapa tahun lalu ya sudah dapat approve di Eropa dan FDA. Icofedrin itu kalau nggak salah ADEP ya namanya. Nah, kita lihat sini tabel berikut ini adalah beberapa larutan yang pernah digunakan sebagai anti-adhesi peritoneal. Dan dapat kita lihat ya di sini antara lain ixodetrin ya ini yang sudah di-approve oleh FDA dan juga dipakai luas di Eropa, sementara 30 dextran yang sebagaimana saya sampaikan tadi telah tidak digunakan lagi, termasuk dari sini RL juga tidak digunakan. Dan yang dikembangkan sekarang ada ya. Nah, termasuk di sini ada icofedrin itu
ya. Kemasan nggak, tapi nggak tahu ya apa ada nggak di Indonesia ya. Tapi itu adalah cairan non viscous isoosmotik dan ini dikembangkan oleh Baxter ya, di Amerika ya, perusahaan Baxter kalau nggak salah. Telah disetujui di Eropa untuk digunakan pada laparotomi dan laparoskopi. Dan di Amerika Serikat sendiri untuk Dr. Rudi, bisa dipilih yang pentingnya. Ya. Oh ya, maaf ya, kita tabel aja ya. Ya, tadi ada beberapa yaitu solid membran. Ya, tipe yang kedua yaitu solid membran. Di sini ada dua kategori, yaitu dia lembaran hidrogel ikatan silang dan film padat bionet biodegradable. Jadi kedua kategori ini biasanya dapat diserap secara efektif setelah degradasi. Namun politetrafluoroethil yang diperluas bionet dan elastomor silikon ini tidak dapat diuraikan. Ya. Pada solid membran ini dianggap kadang tidak familiar karena di sini kadang kita dokter diminta untuk secara efektif sesama mengidentifikasi peritoneum yang rusak dan menutupi ya dengan membran itu, memastikan semua ditutup dengan membran. Dan juga bila tidak menempel secara otomatis, dia kadang harus dijahit. Nah, jahitan inilah yang kadang bisa menyebabkan kelengketan. Yang ketiga yaitu membran padat yang harus dapat terurai secara biologi. Ya. Jadi jika tidak, maka kemungkinan diperlukan operasi ulang laparotomi. Ya. Nah, ini kita lihat beberapa tabel solid membran jenis-jenis yang saat ini yang berkembang pesat adalah ceprafilm dan intersit. Nah, ceprafilm saya sedikit aja membahas. Ini dikembangkan oleh enzim adalah barier padat yang paling banyak digunakan pada operasi abdominal ginekologi serta prosedur intrauterin, ya, maksudnya dalam kuretase maupun pada hysteroscopy. Sedangkan intersit itu dikembangkan dengan cepat membentuk lapisan gel intersitnya yang menutupi luka dalam waktu 24 jam. Tetap dia di lokasi selama 7-10 hari dan diserap dalam waktu 4 minggu. Ya. Nah, yang lainnya masih dalam tahap-tahap penelitian. Ya. Kemudian ya saya di sini yang berbentuk cairan hidrogel. Ya, berbentuk. Nah, kita yang ada di pasaran sekarang ini ya paling banyak ya Soluso hidrogel. Nah, dalam berbagai literatur ya hidrogel cair ini telah menarik lebih banyak perhatian karena waktu retensinya lebih lama daripada larutan dan cakupannya lebih baik daripada membran, hingga efektivitasnya lebih tinggi daripada kedua bentuk lainnya. Hidrogel dia membentuk gel in situ dan hidrogel perekat adalah bentuk yang paling sering diteliti karena kegunaannya mudah dan kemampuannya untuk menerapkan pada luka di tempat yang sempit. Ya, jadi biasanya juga bahan-bahan ini membentuk hidrogel melalui beberapa format. Dengan polimer yang sangat kental dapat menjadi gel melalui ikatan silang fisik yang lemah melalui interaksi hidrofobik dan ikatan hidrogen. Ya. Beberapa biomakromolekul seperti fibrinogen dapat membentuk gel setelah aktivasi enzim hematik. Dalam beberapa tahun terakhir, hidrogel spray juga telah dikembangkan. Itu jadi kita sepertinya belum ada ya, saya belum pernah ketemu. Ya. Nah, ini ada beberapa larutan yang sedang dikembangkan dan bahkan sudah dikeluarkan. Ada nih Intergel itu 2003 sudah tidak digunakan lagi ya karena efek samping dan komplikasinya yang besar. Jadi ditarik dari peredaran. Ya. Ya mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Terus terang saya sendiri yang punya pengalaman ya itu yang Soluso gel yang pernah saya gunakan itu yang ada di kita dulu ya Guadric. Teman Guadric itu berubah nama ya sekarang jadi Mediclor. Jadi saya punya pengalaman dulu, saya punya pasien yang re-laparotomi karena dia punya operasi sudah 4 kali operasi. Ya kista, endometriosis, kemudian myomektomi, kemudian SC sekali. Kemudian selama 2-3 tahun dia nyeri hebat terus-menerus, semua pemeriksaan baik itu ditemukan tumor, kista tidak ada lagi, dan dari hasil MRI itu ditemukan dicurigai akibat nyeri-nyerinya itu akibat perengketan.
Sehingga waktu itu saya 3 tahun yang lalu saya inform concern pilihan mungkin ya untuk kemungkinan besar perlengketan pasca operasi yang lama yang kemudian menggunakan barrier adhesion. Waktu itu karena memang waktu di open sangat luas dan dia itu padahal saya sampai pakai 3 dulu. Saya was-was juga apakah masih boleh memakai 3 mili berarti 15 mili. Dan alhamdulillah ternyata ya memang setelah evaluasi 2 tahun ini yang nyeri yang selama ini dirasakan hilang. Gitu. Ya. Jadi ya yang saya pakai itu adalah komposisi dari poloxamer dan titosan. Ya. Nah, dia itu juga berefeknya sebagai antibakteri. Mungkin itu dia keuntungannya. Juga bersifat hemostatis di samping sebagai barrier cold gel transition mekanisme. Jadi dia sifatnya adalah berupa cair kalau pada suhu ruang, tetapi pada saat kita semprot, kita oles di tempat luka, dia akan berupa gel yang dapat bertahan sampai lebih dari 7 hari. Ya, saya rasa ya 2 pengalaman itu yang saya pernah ya. Jadi demikian dulu, Dr. Supriyadi. Terima kasih banyak. Ya. Mohon maaf jika ada sesuatu. Terima kasih Dr. Rudi ya, atas paparannya yang lengkap dan rinci. Mudah-mudahan kita bisa diskusikan. Untuk selanjutnya, Dr. Anggi, saya persilakan saja. Baik, sepertinya sudah lengkap Dr. Supriyadi apa yang disampaikan oleh Dr. Rudi. Mungkin bisa langsung pada materi diskusi mungkin ya. Oh iya, oke kalau begitu. Baik, mungkin nanti. Dr. Anggi. Ya? Curang nih Dr. Anggi. Udah lengkap sekali. Ya pada dasarnya sebenarnya kalau pada ya boleh deh ya saya sedikit ini ya. Tapi sebenarnya sih hampir sama sih ya dokter yang sudah disampaikan sama Dokter Rudi. Mungkin saya summary-kan saja bahwa prinsip dalam perlengketan itu kan kita tahu bahwa patofisiologisnya itu kan terjadinya suatu formasi adhesion formation itu karena ada disruption daripada permukaan mesotel. Jadi semua tindakan kita baik laparotomi maupun laparoskopi, ada yang mengatakan laparoskopi lebih sedikit adhesionnya, belum tentu gitu ya. Selain daripada tindakan kita sebagai operator lamanya operasi, juga pneumoperitoneum itu juga bisa menyebabkan adhesi karena tadi kan patofisiologinya adalah adanya disruption daripada mesothel surface-nya. Jadi tadi Pak Rudi sudah menyampaikan juga bahwa preoperatif maupun perioperatif juga akan mempengaruhi terbentuknya suatu adhesi. Dan tentu saja beberapa faktor resiko tadi selain barrier adhesion yang sudah dibahas sebelumnya, pemahaman anatomi, kemudian tissue handling, penggunaan instrumen kita yang mungkin atraumatik tentu saja akan less adhesion dibandingkan yang traumatik gitu ya. Penggunaan electrosurgery itu juga. Tapi jangan menghambat kita jika memang itu diperlukan. Jadi memang cuma kita bisa tahu bahwa resiko untuk adhesinya menjadi lebih besar. Tentu saja tekniknya bagaimana itu harus dipelajari oleh seorang surgeon. Terus kemudian teknik adhesi yang mau dipakai. Blunt dissection akan lebih baik dibandingkan kita sharp dissection-nya. Tapi kalau memang diperlukan sharp adhesion dengan electrosurgery pun jangan membuat seorang operator menjadi mundur untuk melakukan operasi. Nah kemudian kesemua hal tersebut juga akan dipengaruhi oleh teknik kita, tissue handling dan pemakaian material dari benang. Nah di antara itu kita tahu bahwa memang akan menyebabkan adhesi ya. Nah dari adhesi itu baru kita pikirkan tadi ya kalau nggak salah di materinya Dokter Rudi, perlu nggak sih kita memakai barrier untuk barrier adhesion ya untuk mencegah adhesi. Tadi scoringnya sudah dijelaskan, sudah sangat lengkap sekali Dokter Supriyadi dari Dokter Rudi. Nah pada prinsipnya sebenarnya kalau saya melihat bahwa barrier adhesion itu dibagi menjadi 2 sebenarnya. Kalau tadi Dr. Rudi 3 ya, sebenarnya nggak salah, benar juga. Cuman mungkin saya hidrogel itu mungkin masuk kelompoknya adalah kelompok sebenarnya hampir sama dengan fluid barrier ya Dr. Rudi ya. Cuma memang dengan hidrogel itu dia pemakaiannya akan menjadi efektif. Mungkin saya sedikit bagaimana cara hidrogel itu bekerja ya, sedikit saja kalau boleh share screen sebentar ya.
Jadi di barrier itu kita bedakan antara fluid sama solid gitu ya. Fluidnya tadi itu ada yang kristalloid, ada yang dextran gitu. Yang berbentuk gel itu bisa oxidized, regenerated cellulosa tadi ya, interseed, kemudian surgical itu memang sudah ada beberapa penelitiannya. Atau kita akan memakai golongan CMC ya, carboxymethyl selulosa tadi yang sudah disebutkan. Dan dari semua barrier tersebut sebenarnya yang sudah ada penelitian clinical trial-nya itu ya pada CMC tersebut ya, di mana memang pemberian CMC itu secara clinical trial-nya dia mengurangi radiation-nya sampai 13% dibandingkan yang pada kelompok kontrol yang 26%, dan rata-rata pada 13% itu juga cuma mild saja, sementara yang pada kontrol itu ada mild, moderate, dan severe. Nah, itu yang mungkin kita pernah dengar itu Guardix ya. Yang terbarunya itu adalah expanded polytetrafluoroethylene gitu ya, bentuknya seperti sponge gitu ya. Bentuknya macam-macam itu. Mungkin sih itu aja sih, kayaknya saya nggak perlu menampilkan PPT-nya kali ya dokter. Kita mungkin menghemat waktu, kita masuk pada diskusi kali ya dokter Supriyadi. Mungkin itu saja dari saya. Prinsipnya hanya ketika kita memakai barrier itu apa yang harus kita pikirkan, bahwa dia akan stay lama, jangan sampai tadi ya seperti ring gerlatat atau dia 1-2 hari dia akan diserap. Minimal dia akan lebih dari 5 hari untuk bisa diabsorpsi. Kemudian dia juga kalau dia sifatnya solid, dia harus yang kalau solid itu bisa biodegradable ya. Jadi dia bisa hancur dan tidak harus di-remove gitu ya. Jadi itu beberapa hal, dan kalau dia apapun itu harapannya kita tentu saja tidak menimbulkan inflamasi yang berlebihan tentu saja pada di rongga peritoneum yang malah akan menyebabkan perlengketan. Jadi memang pertimbangan-pertimbangan itu memang diperlukan untuk ketika kita mau menentukan apakah kita mau memakai barrier radiation atau tidak. Mungkin itu saya dari saya, Riyadi. Terima kasih Dr. Anggi. Silakan dok. Kalau kita lihat bahwa adesi ini suatu mekanisme pertahanan tubuh ya, untuk melokalisir inflamasi atau infeksi atau adanya benda asing. Ya. Jadi sebetulnya di suatu pihak menguntungkan supaya inflamasinya tidak menyebar kemana-mana. Tapi efek sampingnya adalah suatu perlengketan terutama dengan intestin ya, yang menimbulkan suatu gangguan dalam aliran makanan. Mungkin bagi kita juga perlengketan dengan adexia ya, sehingga pada perlengketan tuba dan mengganggu untuk fertilisasi. Jadi untuk mencegahnya tentu saja kita menghindarkan penyebab-penyebab itu. Apakah itu inflamasi atau benda asing, termasuk darah. Ya, itu. Jadi itu kayak harus diperhatikan sebelum kita mempertimbangkan untuk memberikan barrier. Barrier apapun, kalau perdarahannya tidak terawat dengan baik, tidak ada gunanya, malah memperparah karena fibrinnya akan lebih banyak. Barangkali kita buka dengan diskusi lain. Kalau ada yang bertanya langsung saja untuk bisa di chat-nya. Mungkin dari saya kali mau nanya pada Dr. Rudi kali ya, Dr. Supriyadi. Dr. Rudi, apakah pada kita kan biasa berhubungan dengan cancer ya gitu ya, memasukkan sesuatu pada pasien dengan operasi cancer itu kan juga merupakan satu hal yang sebenarnya tidak baik ya. Gitu. Bagaimana pengalamannya Dr. Rudi untuk pasien cancer? Kita mengharapkan tidak membuka lagi ya Dr. Rudi ya. Ya, maksudnya apa? Perlengketan pasien-pasien cancer gitu. Ya, pasca operasi kita melakukan let's say early stage, apakah kita akan memberikan
barrier radiation juga pada pasien-pasien dengan operasi kanker, di mana kita tahu bahwa kita membuka sangat luas sekali gitu ya. Kayaknya nggak perlu deh, karena ya sebagaimana yang disampaikan Dr. Supriyadi tadi ya, Dr. Badi mengatakan bahwa Karena katanya ada salah satu faktor risikonya ya, barrier pasien radiation kanker. kalau tidak didukung oleh yang lain, termasuk teknik operasi tadi. Kita aja sendiri sudah perdarahan sudah lebih dari 500 cc katakan. Belum lagi kita menggunakan counter yang lama kan, dari di situ aja udah kayaknya kurang efektif. Jadi kayaknya barrier radiation ini hanya untuk ya mungkin ada pentingnya perlunya pada pasien-pasien ginekologi benign ya. Kalau udah cancer kayaknya udah peningkatan juga udah pasti kan gitu. Jadi kurang, kalau menurut saya kurang bermanfaat. Malah cost-nya jadi lebih tinggi gitu. Karena yang kita tahu tadi banyak faktor kan, sudah dijelaskan Dr. Supriyadi. Demikianlah Dr. Anggi. Akan tetapi peningkatan terhadap organ-organ yang vital, kalau bisa kita bisa coba. Hanya perdarahannya bukan banyak, tapi perdarahannya bisa dikontrol nggak? Ya. Sampai berhenti kan? Ya. Ya benar. Jadi kalau ada osing itu percuma kita pakai barier. Ya. Akan tetapi kalau bisa, dan terutama ada pergerakan-pergerakan usus yang kita lepaskan, dan itu masih kita bisa pakai untuk bariernya bisa kita coba sih, sekalipun itu cancer, ya. Jadi kita lihat luasnya lesi, ya. Ya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Di chat nggak ada. Hanya untuk pemberian pemberian cairan, baik itu RL, dextran, itu memang sangat cepat di absorpsinya. Dulu pakai dextran L ya. Dextran L ya, ternyata penyerapannya bisa 250 cc per jam. Jadi harus berapa liter kita masukkan. Ya. Dan 24 jam sudah terabsorpsi semua komplit. Jadi itu memang kurang bermanfaat. Dulu itu andalannya itu. Ya. Ya. Tapi itu sampai 1900-an ya. 2008 ya mesti pakai Prof. Ya. Gitu hanya saya baca tinggal. Itunya apa? Efektivitasnya rendah. Mengapa rendah? Karena terlalu cepat diabsorpsi. Kalau kita mendapatkan suatu larutan yang baik dan lambat diabsorpsi, itu mungkin kita akan bisa pakai. Gelatin itu lebih lama untuk diabsorpsinya, tapi reaksi alerginya pun berat, bisa anafilaktik, dan tentu saja adanya inflamasi di intraperitoneal, peritonitis, yang berlebih. Berikutnya juga tambah hebat. Jadi serba salah. Ya. Jadi kita pakai untuk barrier ini bisa kita coba, asal perhatikan bahwa hemostasisnya mesti baik sekali. Ya. Iya, setuju saya dokter. Jadi memang pada kolorektal itu mereka memberikan barrier radiation itu untuk bowel obstructions prevention gitu ya. Jadi dikatakan tidak ada perbedaan yang bermakna antara kejadian leakage maupun adanya surgical site infection dengan pemberian ini. Jadi memang tujuannya hanya untuk bowel obstruction prevention. Cuma kita sih jarang ya memang kita memakai ya. Jarang. Di kolorektal memang mereka memakai. Kemudian kalau pemberian cairan itu memang biasanya yang paling tidak nyaman itu pasien merasa discomfort ya dok ya. Kalau memang apalagi suka ada leakage pada incisions, kemudian bisa menyebabkan edema juga gitu ya. Kalau kita pakai cairan yang high viscosity juga bisa menyebabkan gangguan pulmonary edema, itu bisa juga terjadi sometimes gitu ya.
dan abdominal discomfort gitu ya. Saya sih jarang ya memakai cairan untuk ini sedation. Nggak banyak pengalamannya juga. Tapi Ya, memang yang teknik tidak bisa tergantikan ya Dr. Supriyadi ya, bahwa teknik kita identifikasi, tissue handling, pemakaian material benang yang baik gitu ya, itu memang tidak tergantikan salah satunya untuk dan kontrol perdarahan ya dokter ya. Ya. Dr. Gunawan, saya mau bertanya, ada gunanya nggak kita memakai untuk hemostatik yang berupa tisu gitu, seperti Surgicel? Dia menghentikan perdarahan yang sangat sedikit, tapi juga sementara ada efek bariernya. Bisa. ya, Dikebusakan dulu memang. ya. Sebenarnya saya efeknya. berpikir gitu juga, dok. Karena setelah saya pelajari tadi, ya ngeliat dia kata pathway dari perekatan itu sendiri ya, pergonisis. Nah, cuman dia kan ada komposisi tertentu dia untuk berfungsi sebagai barier. Ya sebenarnya seperti filmnya seperti pengostan, prapor itu kan cenderung dia di produk untuk mengatur perdarahan gitu. Yeah. Istilahnya membentuk membrane yang kemudian ya, menurut saya sih secara nggak langsung dia membantu dok ringan. Kan salah satunya tadi kan perdarahan yang berlebihan, fibrin yang berlebihan tadi itu kan salah satu membentuk perekatan. Nah, dia kan mengurangi dari situ. Walaupun kita sendiri tujuan utamanya bukan perlengkatan, tapi karena tadi ya misalnya darahan rembes yang sulit yang kita jahit kan rata-rata kita menggunakan yang begitu. Yang istilah rembesan yang kadang juga yang dijahit nggak bisa, jadi kita gunakan tadi ya berbentuk busa tadi ya pengostan. Ya, saya kadang berpikir sama dokter. Ada satu lagi nih yang perlu kita perhatikan, pemakaian drain. Drain itu baik untuk mendrain yang cairan di dalam. Tapi jangan lupa bahwa selang drain itu juga sekalipun dia silikon menimbulkan rangsangan, ya. Dan kalau dibiarkan lama menginjus suatu perlengketan juga. Kita kadang-kadang terus sering kita memakai drain, ya. Jadi kalau semuanya bisa dihandle dengan baik, tidak usah kita pakai drain. Kecuali kalau memang ada infeksi, kita takut ada misalnya ada abses yang kita terpaksa untuk melakukan drainasenya, ya, agar tidak terkumpul pus di dalam intraabdomen, intraperitoneal. Ada yang mau bertanya, silakan langsung saja. Dengan ini, saya lihat di chat ini nggak ada yang mengajukan pertanyaan. Mau nambahin yang tadi penambahan ORC tadi dok, guys, regenerated cellulosa itu ya, salah satunya interseed Surgicel itu memang mereka ada penelitiannya untuk mencegah adhesion itu antara pemberian dengan kontrol itu hampir 5, kalau pada kasus seperti endometriosis itu bisa mencegahnya 50% pada pemakaian interseed dibandingkan yang tidak gitu ya. Kalau yang tidak kemungkinan mencegahnya itu cuma 18%. Sementara untuk myomectomy atau tubal surgery itu juga sama, mereka sekitar 50% bisa mencegah adhesion dibandingkan pada pihak kontrol yang cuma 24. Untuk bowel obstruction juga mereka lebih tinggi 51% dibandingkan yang tidak 24%. Dan ovarian surgery juga mereka sekitar 47% sampai dibandingkan yang kontrol 25%. Dari datanya sih demikian dok. Cuma dari clinical trial sih yang memang ada clinical trialnya kayaknya masih yang kelompok CMC ya dokter Rudy ya, benar nggak dokter Rudy kalau yang clinical trial? Iya, dalam pengembangan.
Hanya yang kelompok CNC ya, CMC. Kalau dibandingkan laparoskop. Ya, sebenarnya sama aja, Dok, sama yang tadi. Ya memang secara ini laparoskopi lebih meminimalkan. Tapi kalau kita dalam tekniknya, ya misal bagaimana mengatasi perdarahan, bagaimana handlingnya tadi nggak efektif, ya belum tentu jadinya dia lebih superior dibandingkan laparotomi. Kalau laparotomi dia yang teknik-teknik yang baik dan benar, ya mungkin aja laparotomi lebih baik. Jadi itu laparoskopi ya bisa meminimalkan, itu tergantung dari Ya, apa ya, nggak ada. expert dari Hah? operatornya juga sih, Ya. Dok. Memang pada laparoskopi lebih sedikit. Mengapa? Ya. Salah satunya yang pelengketan berat tidak pernah dilakukan per laparoskopi dengan laparotomi. Ya. Jadi yang ringan-ringan memang dengan laparoskopi. Pada penelitian-penelitian memang keberhasilan anti adesi ini akan lebih banyak pada lebih besar pada tindakan laparoskopi. Karena pada laparoskopi juga di samping traumanya mungkin lebih kecil, karena kalau yang pelengketan besar atau di convert ke laparotomi itu mungkin akan lebih baik. Ya. Ini ada pertanyaan Dr. Rudi dari anonim siapa ini? Indikasi pemakaian anti adesi dan bagaimana dosisnya katanya. Dosis apa ini? Silakan. Ya, sebenarnya tadi sudah dipaparkan yang risiko tinggi ya, yang diutamakan. Ya. Risiko tinggi sampai medium itu juga ya tergantung dari pasiennya. Karena itu menyangkut cost efektif dari pasien juga. Persetujuan pasien dalam penggunaan. Nah, kalau dosis, ya di situ yang saya lihat sih, misalnya kalau pakai sol gel, itu ya kita yang penting tipis, semua jaringan permukaan itu ya, tertutupin, yang luka yang kita anggap tadi rawan untuk pelengketan. Jadi side-nya itu, yang penting kalau kemudian sol gel kan, yang penting dia kena gitu, menutupin seluruhnya. Demikian juga film. Kalau film itu ya berapa banyak, nah itu bahkan itu sempat saya tadi nanya dengan Dokter Anggi kan, sempat bisa berapa banyaknya itu ya kita ya jangan sampai terjadi malah reaksi sebaliknya kalau berlebihan kan gitu. Kalau cairan sendiri kita ya udah dijelaskan tadi kurang efektif. Jadi yang mungkin saat ini yang paling berkembang yaitu sol gel tadi, ya berapa dosisnya, ya berapa site, berapa situs yang akan digunakan, ya saya rasa itu syaratnya kan harus tercover semua. Itu aja saya rasa. Nanti dia akan berkembang menjadi gel yang bertahan sampai lebih dari 7 hari, 14, dan kemudian hari ke-20 dia diserap. Ya, mungkin Dr. Anggi bisa nambahin. Kalau dari dosis kayaknya nggak ada ya, Dokter Rudi ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi kalau dosis kayaknya saya belum menemukan deh dosis yang sesuai. Ya dari literatur juga saya belum pernah ada menentukan dosisnya. Yang penting dia site-nya tertutupi semua gitu, tempat yang ini. Iya, cuman kriteria yang ada tuh kriteria memang barrier apa yang bagus tadi kan sudah disebutkan ya, bahwa dia bisa stay lama, kemudian tidak harus diangkat kembali, dia bisa terdegradasi dengan jaringan sekitar gitu ya. Ya. Tidak merusak benang kayak gitu. Jadi dia bisa bekerja dengan baik dan tidak menimbulkan inflamasi. Ada pertanyaan masalah benang nih Dokter Supriyadi? Ya. Masalah benang apa yang dipakai? Sebetulnya benang itu hanya PGA atau yang dan sebagainya yang paling bagus ya. Kalau Chromie
itu kan di luar udah nggak dipakai lagi. Kita masih pakai karena alasan biaya. Ya, Jadi benar, kalau Dok. dibandingkan bagus mana Chromix sama Vicryl di sini? Pertanyaannya. Ya bagus Vicryl. Ya. Atau Vicryl atau jangan-jangan PGA lah, polyglycolic acid. Daripada Chromix, karena Chromix ini sekalipun penyerapannya lambat, ya tidak reaksi jaringannya lebih besar daripada pakai PGA, ya apalagi kalau kita pakai plain catguard, ya. Jadi kalau misalnya ada barangnya, ada biayanya, ya pakai PGA. Hanya kita masih pakai itu Chromix, apalagi kita pasti pakai silk, ya. Karena silk itu penyerapannya lama sekali. Ya. Tapi kita pasti pakai. Di luar itu sudah barang hanya ada di sejarahnya aja. Ya. Jadi kalau ada, ya pakailah PGA. Kemudian tadi ada Mediclor ya. Sebenarnya itu memberikan harapan. Tapi biayanya mahal. Kecuali barangkali bisa masuk BPJS. Itu kan baik. Ya. Kalau tidak, habis di barrier biayanya. Nah, ini ada pertanyaan apa ada manfaat meninggalkan cairan NaCl dextran di rongga abdomen untuk mencegah perlengketan. Ya, seperti katakan tadi bahwa cairan-cairan ini terus cepat diserap. Jadi harusnya paling tidak 5-7 hari ya supaya penyembuhannya akan bagus sekali. Kalau diberikan cairan ini memang ada harapan yang melengket ini ada jarak, tetapi hanya beberapa jam kemudian dia diserap semua. Baik dokter, maaf waktunya sudah habis, Dok. Ya. Baiklah, ini satu lagi saja bahwa ada untuk penjahitan kontinu atau kateterisasi, ya lebih baik satu-satu sebetulnya, dan peritoneum lebih baik tidak usah dijahit. Nah, baiklah, sebagai kesimpulan bahwa akan saya simpulkan sedikit bahwa pemakaian cairan selama ini yang sering dipakai tidak banyak berguna, belum ada yang banyak berguna, akan tetapi pemakaian barrier bisa dipakai asalkan memang cukup indikasinya dan tentu saja kita pertimbangkan tentang harga. Ya. Dan pemakaian barrier apapun seharusnya jangan melupakan prinsip operasi bahwa kita tidak meninggalkan suatu benda asing termasuk darah di dalam rongga perut, karena itu akan menginjus suatu perlengketan. Itu barangkali ya yang bisa saya simpulkan sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Baiklah, itu tadi diskusi kita mengenai adhesion barrier. Memang perlengketan pasca operasi itu terjadi akibat disruption dari permukaan mesotel akibat operasi, dan beberapa adhesion barrier yang bisa digunakan harus cukup bertahan lama di dalam kavum peritoneum, dan mungkin bisa seperti berupa cairan seperti kodextrin, membran film, dan hidrogel. Namun tetap yang terpenting adalah teknik operasi dan handling saat duranta operasi. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator kita sore hari ini, kepada Dr. Rudi Gunawan, Dr. Tresya Dewi, dan Dr. Supriyadi.
Terima kasih juga untuk Dr. Tovan dan Dr. Ali Budi. Dan dengan berakhirnya diskusi kita sore hari ini, tibalah kita di akhir acara. Semoga materi Ashogi sore ini membawa banyak manfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta Ashogi. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di Ashogi seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Anggi, Dr. Terima kasih Dr. Supriyadi, Dr. Anggi, Dr. Rudi, Dr. Nisa. Terima kasih.